Ini unik tapi kenyataan. Ini membuat kita tercengang. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana pernyataan dari Maijen TNI Purnawirawan Burhan yang sudah menjelaskan secara gamblang bahwa sudah ada kelompok baru LGBT TNI Polri. Kemudian juga tadi menjelaskan pimpinannya Sersan, anggotanya Kolonel. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Karena kita semua terhenyak ketika kemudian mendengarkan kabar ada oknum TNI yang terlibat juga LGBT, memiliki perilaku seks menyimpang, dan juga bagaimana ini bisa tumbuh subur di tubuh TNI. Kita sudah kedatangan narasumber lainnya selain bersama Mas Reza Indragiri, masih ada Mas Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana Mas Iqbal kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Mas Iqbal ini merupakan akademisi, praktisi, kemudian juga psikolog rumah konseling dan dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Kemudian juga di luar sudah terhubung juga dengan kita narasumber berikutnya yang merupakan Sekjen MUI, Bapak Anwar Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, sebelum nanti kita akan mendengarkan bagaimana sorotan dan juga sikap dari MUI untuk menanggapi hal ini. Mungkin Mas Iqbal bisa bercerita dari pengalaman apa yang ditemui dalam kasus-kasus di lapangan. Betulkah hal ini terjadi? Karena masyarakat ingin sekali mengetahui. Selama ini yang kita bayangkan begitu kan, Korps TNI ataupun Polri ini memang sangat maco begitu kan, dan dengan tugasnya memang melindungi masyarakat. Tapi ternyata ada oknum-oknum di dua korps ini yang ternyata LGBT. Ya, saya kira kalau Hakim Agung yang bicara, saya kira itu fakta. Saya kira ini fenomena gunung es di dalam tubuh TNI Polri yang harus diungkap sedalam-dalamnya. Karena berbagai jurnal pun saya baca memang militer itu salah satu posisi rentan. Jadi kalau dalamnya homoseksual, gay misalnya, dia memiliki tipe dua, top dan bottom. Kalau bottom dia nggak mungkin melambai, ketahuan dari awal. Tapi yang berat itu adalah mereka yang menjadi top, yang badan kekar, penampilan menarik. Yang kedua, yang memprihatinkan adalah biseksual. Ini yang mengerikan, yang dia sangat sulit sekali dideteksi. Dia menikah, dia punya anak, tetapi dia pun memiliki pasangan sejenis. Dan tentu saja fenomena ini memprihatinkan karena lagi-lagi LGBT adalah ancaman negara. Karena dia sudah merusak sendi-sendi ke keluarga. Ya, bayangkan ketika mereka menginginkan isu menikah sejenis, apa yang terjadi? Bahwa generasi-generasi kita akan runtuh semua gitu loh. Yang kedua adalah bahwa di lingkungan TNI Polri saya kira ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ada namanya istilah homoseksual karena pengaruh lingkungan. Contohnya apa? Di penjara. Orang di penjara yang awalnya normal, dia bisa menjadi seorang homoseksual. Yang kedua apa? Di asrama, sekolah berasrama, boarding school, itu banyak sekali fenomena-fenomenanya. Dan di TNI Polri, saya kira di isu-isu di tempat pendidikan itu yang harus diwaspadai. Karena lagi-lagi saya melihat, walaupun mereka dari segi rekrutmen mungkin lolos, tidak memiliki indikasi, tetapi pengaruh lingkungan seperti disampaikan Pak Burhan tadi, bagaimana pergaulan lingkungan sekarang. Karena penampilan mereka yang menarik, gagah, tampan. Karena setahu saya, ya, klien-klien saya yang homoseksual mengatakan mereka selalu mencari pasangan setiap terus-menerus, ganti lagi, cari lagi, ya, menularkan lagi. Dan ini tentu saja berbahaya sekali. Saya kira pimpinan TNI Polri harus tegas, ya. Di TNI saya kira sudah tegas, di Polri juga tegas. Tetapi ini harus menjadi shock terapi kepada anggota yang lainnya. Jangan sampai, ya, karena LGBT ini pertama, mereka bisa menyebabkan yang namanya penularan penyakit menular seksual. Yang kedua HIV positif, ya, walaupun banyak sekali saya lihat yang terjadi banyak keruntuhan moral, ya, moral yang ini harus kita benahi bersama. Dari tidak satu agama pun, ya, yang menyetujui homoseksual itu diberlakukan, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila, ya, dan harus menjadi landasan kita bersama. Mas Iqbal di rumah konseling, apakah juga menangani? Adakah kemudian oknum TNI Polri yang juga berkonsultasi di rumah konseling? Saya kira kalau oknum TNI Polri nggak ada, tapi masyarakat umum, ya, baik itu mahasiswa, pekerja swasta, ataupun ASN juga ada. Tetapi saya melihat lagi-lagi ini fenomena gunung es. Ya. Saya kira Dinas Psikologi Angkatan Darat ataupun Dinas Psikologi Kepolisian harus memperkuat rekrutmen yang pertama. Jadi rekrutmen itu sebenarnya ada banyak tools untuk mengukur orientasi seksual. Walaupun lagi-lagi itu bisa dibohongi oleh mereka. Yang kedua adalah interview mendalam, ya, tanya kepada mereka tentang konsep keluarga, seperti apa visinya mereka ke depan, seperti apa. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan terus-menerus. Ini penting menurut saya. Apakah dari aspek kesehatan, ya, apakah dari aspek mental dan ideologi. Jadi bukan lagi secara berkala harusnya? Secara berkala harusnya. Karena lagi-lagi yang paling mengerikan sekarang adalah mereka banyak direkrut ataupun terkena melalui sosial media.
Karena banyak sekali ya, salah satunya adalah yang saya baca kalau dari beberapa referensi, tontonan pornografi. Karena tontonan pornografi itu merusak otak, apalagi yang BDSM ya, yang bondage, sadism ya, disiplin dan masokis itu membuat orang akhirnya berfantasi ingin melakukan itu kepada sejenis, termasuk kepada sejenis. Dan ini harus diwaspadai. Jadi jangan menganggap remeh pornografi itu adalah hal yang biasa. Dan ini harus, saya kira pimpinan di TNI Polri harus bisa mengedukasi terus-menerus, ya, termasuk kepada pasangannya. Karena terus terang yang menyedihkan adalah banyak sekali klien-klien kami yang menikah dengan seorang laki-laki dan ternyata setelah menikah ternyata dia diketahui seorang biseksual. Dan itu merusak, menghancurkan sebuah komitmen pernikahan. Dan itu menjadi sebuah landasan kenapa harusnya di dalam seleksi TNI Polri itu harus juga bukan hanya mental ideologi tetapi juga tentang aspek-aspek berhubungan dengan homoseksual. Oke, bisa sembuh nggak sih Mas ini? Saya mendapati beberapa kasus bisa sembuh, tetapi dia kambuhan. Oke. Beberapa klien saya bisa punya anak menikah, tetapi ketika dia nanti berhadapan dengan masalah-masalah konflik dengan rumah tangga, dia akan ingat masa lalunya. Dalam kondisi apa yang mendorong mereka, memotivasi mereka untuk bisa menyembuhkan diri tersebut? Ya, saya kira kesadaran. Beberapa klien saya datang dengan kesadaran. Dia sadar bahwa yang dia lakukan salah, ataupun ketika terkena penyakit, baru mereka akan sadar. Jadi lagi-lagi beberapa kasus yang saya tangani dan berhasil bisa pulih, bisa menikah, mereka punya resiko kembali untuk bisa menjadi kembali ketika mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang mereka anggap berat bagi seorang laki-laki. Dan akhirnya teringatlah dia kepada mantan-mantannya dan dia kembali dengan masa lalunya. Jadi ibarat kita flu, tiba-tiba kita istirahat tidur, kita sembuh. Tapi kalau besok mandi hujan lagi, kita akan terkena flu lagi. Mandi hujannya apa? Pornografi, media sosial, lingkungan mereka. Karena setahu saya grup-grup ini terus menyebarkan, terus mengajak. Tidak mudah mencari pasangan baru, nggak mudah. Makanya beberapa kasus mereka punya kelompok-kelompok itu sekali dapat dipegangin terus, posesif. Bahkan kalau mereka sampai melarikan diri atau melawan bisa sampai dimutilasi. Beberapa kasus Rian dan lain-lain. Itu faktanya. Cinta yang luar biasa, di luar biasa gitu ya. Tapi menyimpang. Iya, gitu. iya.